Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitria Amanda, NIM 2027002, kelas 1B Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Korupsi adalah salah satu tindakan pidana jika dilakukan oleh seseorang. Tindak pidana korupsi ini sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok di mana kegiatan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara serta melanggar hukum yang berlaku. Lalu pengertian korupsi menurut para ahli. Adapun definisi korupsi menurut para ahli antara lain sebagai berikut. 1. Gunnar Midral, yaitu pengertian korupsi menurut Gunnar Midral adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Yang kedua ada Robert Kligard, yaitu pengertian korupsi menurut Robert Kligard adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara di mana untuk memperoleh keuntungan, status, atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Lalu yang ketiga ada Judiadi Suwartojo, yaitu pengertian korupsi menurut Juniadi Suwartojo adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan, pungutan, penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya dilakukan pada kegiatan penerimaan atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpangan uang atau kekayaan, serta dalam perizinan atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi golongan sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan atau keuangan negara atau masyarakat. Lalu ada Profesor Subekti, yaitu pengertian dari Profesor Subekti adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Yang kelima ada Huntington. Pengertian korupsi menurut Huntington adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Menurut pengertian korupsi menurut UU Nomor 24 Tahun 1960 adalah perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Ada bentuk-bentuk korupsi. Berikut terdapat beberapa bentuk-bentuk korupsi terdiri atas penggelapan barang milik lembaga, sanitasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan asrana, memperkaya diri sendiri dan orang lain, merugikan keuangan dan perekonomian negara, menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya, penggelapan uang dan pemerasan, ikut serta dalam penggelapan dana dan pengadaan barang, menerima gratifikasi, mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menang secara tidak sah, menjebak. Lalu ada ciri-ciri korupsi. Yang pertama, umumnya tidak korupsi dilakukan secara berkelompok atau melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Kedua, pada umumnya bersifat rahasia, tertutup terutama motif yang melatar belakangi perbuatan korupsi tersebut. Yang ketiga, korupsi ini tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri dan anggota birokrasi saja, namun korupsi juga dapat terjadi di organisasi dan perusahaan swasta. Yang keempat, korupsi dapat berupa bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda ataupun wanita. Yang kelima, korupsi memiliki beberapa bentuk, yaitu dalam bentuk uang atau benda yang diberikan oleh pelaku tertentu untuk memperoleh keuntungan. Yang keenam, setiap perbuatannya melanggar norma-norma, tugas, dan tanggung jawab dalam tatanan masyarakat. Yang ketujuh, dalam perusahaan swasta, umumnya korupsi dilakukan dengan pemberian uang yang bertujuan untuk memperoleh rahasia perusahaan. Yang kedelapan, kegiatan korupsi umumnya dilandasi atas niat, kesengajaan untuk mendapatkan kepentingan umum yang dibawa kepentingan pribadi. Lalu ada faktor-faktor penyebab korupsi, yaitu ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor utama penyebab korupsi yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sifat dan karakter seseorang yang mempengaruhi segala tindakannya. Beberapa yang termasuk dalam faktor internal diantaranya adalah ada sifat tamak. Apa itu sifat tamak? Dalam diri manusia menginginkan suatu melebihi kebutuhannya dan merasa kurang kaya. Yang kedua ada hidup konsumtif. Perilaku manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu penting sehingga tidak bisa menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya, misalnya hedonisme.
Lalu ada faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Merupakan salah satu faktor lain yang menjadi penyebab terjadi korupsi yang berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pemikiran tindakan seseorang sehingga melakukan korupsi. Yang pertama ada faktor ekonomi, adanya kebutuhan akan ekonomi yang lebih sering kali mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Lalu kedua ada faktor politik, dunia politik sangat erat hubungannya dengan persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Yang ketiga ada faktor organisasi, dalam organisasi yang terdiri dari pengurus anggota. Tindakan korupsi dapat terjadi karena perilaku tidak jujur, tidak disiplin, tidak ada kesadaran diri, atau yang aturan yang tidak jelas, struktur organisasi tidak jelas, dan pemimpin yang tidak tegas. Yang keempat ada faktor hukum. Seringkali tindakan hukum terlihat kumpul ke atas tajam ke bawah, artinya para pejabat dan orang dekatnya cenderung diperlakukan istimewa di mata hukum, sedangkan masyarakat kecil diperlakukan tegas. Lalu ada dampak korupsi. Yang pertama dampak korupsi bagi pelaku atau koruptor. Korupsi merupakan salah satu tindakan pidana sehingga para pelaku pidana korupsi akan dijatuhi hukum pidana. Yang kedua ada dampak korupsi bagi negara. Yang pertama adapun dampak korupsi bagi negara ada sebagai berikut. Dampak yang paling jelas tentunya kerugian negara. Jika korupsi dilakukan dalam lingkup negara, maka akan mempengaruhi keuangan negara. Begitu pula jika korupsi dilakukan oleh pada perusahaan, maka juga akan mempengaruhi keuangan perusahaan. Yang kedua, berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah karena pejabat pemerintahan telah melakukan korupsi. Yang ketiga, masih berkaitan dengan kepercayaan negara lain juga jika melakukan hubungan internasional tentunya lebih memilih mempercayai negara yang pemegang jabatannya bersih dari korupsi. Yang selanjutnya berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat jika banyak pemangku jabatan pemerintahan yang melakukan korupsi atau penyelewengan keuangan negara. Selanjutnya terhambatnya pembangunan nasional, rapuhnya keamanan dan ketahanan negara jika para pejabat pemerintahan mudah disuap. Selanjutnya hukum tidak lagi dihormati. Indonesia merupakan negara hukum karena itu segala sesuatunya harus didasarkan atas dasar hukum. Lalu ada jenis-jenis korupsi. Yang pertama, penyuapan mencakup tindakan memberi dan penerimaan suap, baik berupa uang maupun barang. Yang kedua ada embezzlement yang merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut. Yang ketiga ada fraud, yaitu merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan atau trickery or swindle, termasuk di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu. Yang keempat ada extortion, tindakan meminta uang atau sumber lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia lokal dan regional. Yang kelima ada favoritism, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. Lalu ada jenis korupsi yang lebih operasional juga diklarifikasikan oleh tokoh reformasi M. Amin Rais yang menyatakan sedikitnya ada 4 jenis korupsi, yaitu pertama korupsi ekstorsif, yaitu berupa sogokan atau suap dilakukan pengusaha kepada penguasa. Yang kedua korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Yang ketiga ada korupsi nepotistik, yaitu terjadi korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan dan sebagainya. Yang keempat korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.